kumisku sudah tumbuh. Saya sudah tua. Halo semuanya. Kemarin aku sempat pergi ke Surabaya di masa-masa pandemi virus ini. Tujuan awalnya ke sana adalah membeli barang yang memang sedang aku butuhkan. Tapi tidak disangka ternyata uangku habis dan ya di sana cuma main-main aja. Aku di sana menginap sekitar 3 hari 4 malam. Kali ini aku akan menceritakan perjalananku kemarin di Surabaya. Hari Jumat jam 2 sore aku berangkat. Awalnya mau menggunakan angkot, tapi ternyata temanku WA dan akhirnya dijemput sama dia dan diantarkan. Aku diantarkan ke Terminal Arjosari, Kota Malang, dan karena aku kasihan jadi aku kasih 10.000 buat bensin. Setelah aku sampai, aku langsung menaiki bus, nggak tahu namanya apa. Yang penting busnya bagus lah. Dengan harga 35.000 dan enaknya lagi busnya itu langsung lewat jalan tol yang deket dari terminalnya. Jadi bisa cepet nyampe nya. 45 menit kemudian atau sejam lah, aku nggak tahu pastinya. Akhirnya aku sampai ke terminal Purabaya, Surabaya, atau disebut Terminal Bungurasi. Waktu lewat tol itu bagus banget menurutku, mulus, dan juga aku kan duduk yang paling depan jadi enak dan nyaman banget karena bisnya juga sepi. Setelah di Terminal Purabaya, Surabaya, aku jalan sekitar 1 kilo atau 2 kilo, aku lupa berapa tepatnya. Lalu karena aku lumayan capek, jadi aku langsung buka HP dan pesen Gojek. Nah, saat pesen Gojek ini, sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Jadi aku pesan dan akhirnya dapatlah driver. Sekitar 5 menit kemudian drivernya nyampe. Sebenarnya dari awal aku itu agak curiga sama orang ini karena dia tuh kayak bingung gitu dan dia nggak tahu aku kemana. Dan payahnya juga aku orangnya emang nggak terlalu perhatian sama profile driver di aplikasi Gojek. Terus dia tanya ke aku, "Mas mau kemana?" "Ke bla bla bla." "Berapa mas biayanya ke sana?" 33.000 mas. Yang aku sangat nggak sukanya, dia bilang kalau ke sana 40.000 ya mas. Dan di situ wajahku udah nggak enak banget karena ya di aplikasi udah ketulis gitu loh 33.000. Kalau lu emang nggak mau, kenapa lu datang ke sini, ke tempat gua? Ya udah, karena kesel di situ aku bilang ke drivernya, "Ya udah mas, nanti kalau emang udah deket jalan aja lah aku." Terus drivernya langsung bilang, "Oh jadi deh mas, harga yang biasa," katanya. Yang aku keselin lagi nih, driver protes mulu loh. "Ini kok lewatnya kok gini sih, ini kok gini." Aduh. Ya pokoknya dia banyak protes dan aku agak gimana gitu. Setelah aku baru sampai ke rumah, ada yang telepon dan ternyata itu adalah driver Gojek yang sudah aku pesen di aplikasinya. Dan ternyata yang nganterin aku itu yang nggak tahu siapa. Setelah udah sampai di rumah, aku pun disambut sama karyawan di tempat mamaku kerja. Disambut di situ, dia udah nungguin. Terus aku cek-cek rumahnya dan ya udahlah. Terus nggak lama setelah itu aku ditinggal sama dia, ya karena dia juga kerja juga, jadi aku ditinggal dulu sendiri. Nah, setelah malam tiba, akhirnya ada 2 orang karyawan lagi yang datang ke rumah itu buat nemenin ceritanya. Oke, kita udah ngobrol. Ada 1 orang yang memang aku masih baru ketemu dan kita udah ngobrol-ngobrol enak lah. Malamnya setelah kita udah cerita-cerita panjang, akhirnya kita pun memutuskan untuk keluar. Ya udah, kita keluar akhirnya dari rumah. Kita naik motor bonceng 3, malam-malam nggak pakai masker lagi. Setelah keluar kita bertiga itu muter-muter nggak tahu kemana, muter-muter. Akhirnya ketemulah sama teman-teman. Ya teman-temanku dulu waktu aku sekolah di situ. Kita salaman bareng, habis itu ya bicara-bicara, dan kita sama sekali nggak ada niatan apapun di situ, ya cuman mampir aja. Dan ternyata ada satpol PP. Ternyata ada satpol PP yang lagi jaga di situ. Dan ya udah, kita dikejar. Kita kalau nggak salah sama teman-teman itu sekitar ber-8, mungkin ber-9 itu lari karena kaget ya. Jadi semuanya udah panik dan akhirnya kabur lah pokoknya.
dan sama satpol pp-nya itu dikejar sampai gang, dan akhirnya ya udahlah kita super terus. Habis itu istirahat. Setelah istirahat dan ngomong-ngomong bentar, akhirnya kita bertiga pun memutuskan untuk pulang. Setelah pulang akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan sampai sekitar jam 2 pagi akhirnya kita semua tidur. Dan pas pagi seperti biasa, karena mereka berdua yang nemenin aku tidur itu karyawan, jadi mereka harus kerja paginya. Dan karena aku sendiri, aku memutuskan untuk ke warung lumayan deket dari situ dan aku naik Gojek. Kenapa mahal banget sih Gojek sekarang? Aku naik Gojek sekitar 10.000 ke warung kopi-kopian, dan itu cuman sekitar nggak sampai sekilo kalau nggak salah. Karena waktu itu panas banget ya. Kalau kalian tinggal di Surabaya pasti kalian tahu kalau Surabaya itu panasnya ampun. Jadi aku memutuskan untuk naik Gojek. Setelah di warung aku ngopi-ngopi bentar sama numpang wifi kan, karena paketanku cepet banget habis kalau di rumah. Setelah itu lumayan lama aku di warung, sekitar 2 jam, akhirnya aku pulang jalan kaki. Tapi setelah pulang ke rumah malamnya sekitar habis isya atau jam 8 lah, pokoknya jam 8 jam 9 aku memutuskan untuk ke warung lagi, karena ya nggak ada yang nemenin juga, dan juga agak aneh sebenarnya tidur sendiri di rumah segede itu. Udah, setelah aku ke warung aku mampir di situ dan ketemu sama orang yang jaga warung, dan dia udah kenal banget sebenarnya sama aku, dan ngobrol-ngobrol bentar, ya nggak bentar sih, lama. Habis itu aku di situ sekitar sampai jam 1 pagi, dan 1 pagi dianterin pulang sama orang yang yang aku kenal juga lah, pokoknya diantar pulang jam 1 pagi. Terus akhirnya tidur sendiri di rumah yang agak menyeramkan sebenarnya. Setelah udah semuanya udah selesai, udah beres, aku akhirnya istirahat di kasur, main HP lah bentar. Setelah aku tidur akhirnya aku pun udah biasa aja sih, biasa aja. Paginya aku itu bingung mau kemana, dan aku juga lumayan capek sebenarnya. Seharian itu aku di rumah, ya di rumah terus lah sampai ngabisin paketan banyak pokoknya. Setelah aku di rumah dan tiba-tiba malam aku sendirian lagi tidurnya di rumah itu, ya nggak masalah sih sebenarnya karena udah 2 hari di situ dan ya udah terbiasa lah sama lingkungannya. Di malam itu aku lumayan keganggu karena rumah yang aku tinggali itu lantai 3, dan lantai 2-nya itu ada kayak ruang makan gitu, ada kursi sama mejanya lengkap lah pokoknya di situ, tapi emang nggak ada yang pakai di situ karena rumah itu kan mau dikontrakin, tapi gara-gara pandemi jadi belum ada yang mau nempatin. Jadi pas malam itu sekitar jam 1, barang-barang yang ada di atas kayak kursi atau mejanya itu kayak ditarik gitu, jadi kayak teret. Jadi aku kayak keganggu gitu. Sebenarnya kalau takut sih nggak banget ya, kalau takutnya sih nggak, tapi karena suaranya itu keras banget jadi kayak mau tidur itu susah gitu. Tapi aku santai banget karena ya itu udah hari terakhir lah, besoknya udah mau pulang. Setelah itu akhirnya aku tidur sekitar jam 4 dan bangun jam 6 pagi. Dan karena hari itu aku mau pulang, jadi aku beresin semuanya, tempat tidurnya, tempat kamarku juga aku beresin seperti yang pertama kali aku datang. Setelah itu akhirnya ayahku pun jemput, dan akhirnya dianterin ke kayak bis kota gitu. Jadi bis kotanya itu ke terminal Bungurasi, ya gitulah pokoknya lah. Dan biayanya bis kota itu sekitar 8.000, jadi ya lumayan murah sih daripada naik Gojek. Setelah diantar dan ke terminal Bungurasi, ada kejadian yang gak enak lagi, yaitu ada kayak orang terminal, dia gendut dan waktu itu pakai baju kuning, aku masih inget banget. Dan dia nawarin aku bis. Mas mau kemana mas, ditanyain gitu kan. Terus aku bilang mau ke Malang. Oh sini, ini ada bis Patas. Nah karena setauku ya bis Patas di terminal Bungurasi itu biayanya sekitar 35.000 aja ya. 35.000 itu kayaknya udah bagus lah ya. Mungkin itu yang paling mahal sih kalau menurutku ya, karena aku nggak pernah naik bus yang lain ya kalau jurusan Surabaya Malang. Dan aku kayak diajak kayak ke rumah gitu ya, kayak ke rumah, bukan ke bisnya langsung ya, aku diajak kayak ke rumah. Dan aku mulai gak enak sih sebenarnya di situ. Terus akhirnya disuruh duduk, kayak didudukin di tempat-tempat yang traveling gitu. Terus ya kasih tahu namanya, tujuannya. Terus aku tanya, mas bayarnya berapa? Terus kata orangnya
195.000, dan itu menurutku mahal banget. Meskipun aku punya uang segitu, tapi aku nggak bakal ngasih uang segitu untuk hanya menaiki sebuah bis gitu, karena itu kemahalan men. Aku akhirnya nggak mau, terus orangnya bilang maksakan tuh, mas ini tiket mas, ya udah katanya 140, dan aku tetap nggak mau. Dan akhirnya orangnya pun kayaknya udah nyerah ya, karena aku udah kekeh banget, terus badanku juga udah kayak nantang, woi mana sini ketampol asik. Enggak canda. Habis itu udah, akhirnya uangku diambil, kayak ya udah deh bayar sini 20 kan katanya. Terus aku keluarin uang 15.000 kan. Nah uang 15.000-nya tuh kayak langsung diambil gitu, kayak di shred, wih kasih gua sini, hey. Habis itu ya udahlah, akhirnya aku pun biasa aja, akhirnya aku tinggal, terus aku cari bis yang lebih murah. Ketemulah bis dan aku bayar sekitar 15.000, dan penumpangnya penuh pada waktu itu, dan aku juga udah kayak enak banget situ sebenarnya. Pas sudah sampai ke Malang itu aku udah kayak mau mual gitu, karena rame dan juga bisnya kurang enak. Tapi ya udahlah, akhirnya aku pun sampai dan aku turun di Alfa Kendedes di deket terminal Arjosari. Setelah itu aku pulang naik Gojek dengan biaya sekitar 17.000 dan sampai ke rumah Malang lagi. Itu saja videoku kali ini. Terima kasih sudah mendengar curhatan. Ya, dan sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa ya, kalau ditawarin yang aneh-aneh di terminal jangan mau.